Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Anggraita Pangriptaningrum dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Pakuan Bogor. Pada mata kuliah Perspektif Sosio-Kultural dalam Pendidikan, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yang saya lakukan di sekolah mitra. Judulnya adalah Pembelajaran Aktif Melalui Percobaan. Ya, berkesempatan melakukan kampanye praktik baik pada sekolah mitra yang menerapkan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau yang disebut ZPD pada mata pelajaran IPAS kelas 4 di SD Negeri Polisi 2 Kota Bogor. Sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa penerapan ini saya beri judul pembelajaran aktif melalui percobaan karena pada setiap materi yang saya ajarkan, anak-anak selalu melakukan praktik percobaan dan eksperimen. Yang pertama adalah dari materi wujud benda, yang kedua materi pengaruh gaya terhadap benda, dan yang ketiga materi transformasi energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu scaffolding. Nah, scaffolding itu dapat diartikan sebagai tangga atau kerangka penyangga yang memberikan dukungan dan bimbingan kepada individu saat mereka berusaha untuk menguasai keterampilan atau konsep baru. Nah, scaffolding ini merupakan strategi pembelajaran yang digunakan untuk membantu individu mengatasi tugas atau konsep yang berada di dalam zona proksimal pengembangan atau yang disebut Zone of Proximal Development, ZPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan ZPD. Apa itu ZPD? ZPD itu merujuk pada rentang atau jarak antara apa yang ingin dicapai oleh seorang individu dengan bantuan seseorang yang lebih berpengalaman atau berpengetahuan, misalnya seperti guru atau teman-teman yang lebih ahli dalam kelompoknya, dan apa yang dicapai secara mandiri. Lalu penerapan scaffolding di dalam kelas. Ada beberapa langkah yang saya lakukan ketika menerapkannya di dalam kelas, yaitu di kelas 4. Yang pertama adalah menentukan tujuan dengan jelas. Yang kedua adalah identifikasi siswa, bagaimana gaya belajarnya, kemampuan kognitifnya, keterampilannya, minatnya, dan potensinya. Lalu yang ketiga, melakukan pengelompokan disesuaikan dengan pendekatan yang kita lakukan. Misalnya ketika kita menggunakan CRT atau TARL, kita harus mempertimbangkan tingkat kemampuan siswa atau latar belakang yang dimiliki oleh siswa. Yang keempat adalah memberikan bantuan secara bertahap. Yang pertama mungkin kita sebagai guru bisa memberikan bantuan di dalam kelas dengan demonstrasi atau praktik secara langsung, secara bertahap. Kemudian yang kelima adalah memberikan tugas. Nah, tugas ini diberikan kepada siswa secara berkelompok. Yang keenam, guru harus tetap membimbing siswa. Tetapi di sini guru adalah sebagai fasilitator. Dan yang ketujuh adalah melakukan evaluasi. Ini merupakan penerapan yang saya lakukan di dalam kelas dengan materi wujud benda. Saya akan membimbing siswa-siswi kelas 4 tentang materi ini. Saya akan memberikan contoh, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Siswa-siswi mendengarkannya dan menyimak dengan baik. Kemudian, saya juga akan meminta siswa ikut terlibat dalam pembelajaran. Dari sini dapat diketahui, guru terlebih dahulu saya ingin membimbing anak-anak saya supaya anak-anak saya nantinya dapat melakukan percobaan. Inilah dari kampanye praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini merupakan penerapan yang saya lakukan di dalam kelas dengan materi wujud benda. Saya akan membimbing siswa-siswi kelas 4 tentang materi ini.
saya akan memberikan contoh, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Siswa-siswi mendengarkannya dan menyimak dengan baik. Kemudian, saya juga akan meminta siswa ikut terlibat dalam pembelajaran. Dari sini dapat diketahui, guru, terlebih dahulu saya ingin membimbing anak-anak saya supaya anak-anak saya nantinya dapat melakukan percobaan. Inilah dari kampanye praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini merupakan penerapan yang saya lakukan di dalam kelas dengan materi wujud benda. Saya akan membimbing siswa-siswi kelas 4 tentang materi ini. Saya akan memberikan contoh, yaitu dengan menggunakan metode demonstrasi. Siswa-siswi mendengarkannya dan menyimak dengan baik. Kemudian, saya juga akan meminta siswa ikut terlibat dalam pembelajaran. Dari sini dapat diketahui, guru, terlebih dahulu saya ingin membimbing anak-anak saya. Selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Masih menggunakan model pembelajaran problem based learning dan pendekatan CRT. Selanjutnya adalah pengaruh gaya terhadap benda. Masih menggunakan model pembelajaran Materi selanjutnya yaitu materi transformasi energi. Nah, ini masih menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Nah, pendekatannya beda, yaitu dengan pendekatan teaching at the right level atau TARL, yaitu menekankan pada tingkat kemampuan siswa. Saya juga melakukan refleksi kepada siswa apa yang mereka rasakan setelah mengikuti pembelajaran melalui percobaan. Inilah beberapa refleksi dari siswa. Dan hasil yang dicapai oleh siswa melalui pembelajaran dengan percobaan dengan menerapkan scaffolding dalam CPD adalah yang pertama, peserta didik terlibat langsung dalam pembelajaran karena ini praktek dan melakukan eksperimen. Jadi semua peserta didik dalam kelompoknya terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dapat mengaitkan teori dan aplikasi pembelajaran. Nah, di sini misalnya ada teori tentang gaya tarik, gaya dorong, dan gaya magnet. Nah, ketika mereka hanya tahu teori saja, mereka tidak akan bisa belajar dengan baik. Tetapi ketika dengan percobaan seperti menarik dengan layangan, dengan bermain dengan lompat tali, bermain dengan kelereng, nah lalu kemudian bermain dengan magnet. Jadi anak-anak akan paham bahwa apa itu gaya tarik, gaya magnet, dan gaya dorong melalui percobaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan ilmiahnya.
Nah, di sini melalui percobaan peserta didik itu bisa melakukan eksperimen yang terlebih dahulu dengan melakukan observasi, lalu melakukan eksperimen, dan yang ketiga analisis data. Keempat, pembelajaran lebih mudah diingat karena siswa melakukannya secara langsung. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan motivasi belajar karena adanya kolaborasi antar siswa. Jadi di sini siswa itu dapat termotivasi belajarnya karena ada dukungan dari guru dan teman-temannya. Inilah yang menjadi lingkungan belajar menjadi lebih ideal. Selanjutnya adalah pembelajaran dan replikasinya. Dengan menerapkan scaffolding pada CBD di kelas, siswa diharapkan mampu mengembangkan keterampilan dan potensinya. Selain itu, dapat menciptakan lingkungan belajar yang ideal. Inilah artikel yang terkait dengan penerapan scaffolding pada CBD yang dapat diterapkan di dalam kelas. Nah, guru harus bisa mengemas pembelajaran dengan baik supaya penerapannya dapat dilakukan dengan melibatkan peserta didik dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Hal ini dapat meningkatkan pembelajaran di kelas.